Pemirsa, bibit-bibit perselisihan antara PBNU dan PKB salah satunya tersaji saat Muktamar ke-34 NU pada Desember 2021 lalu. Perselisihan disebut karena ada janji yang tidak terpenuhi antara dua elit yang bersepakat hingga soal dukungan dalam Pilpres 2024 lalu. Sepanas apa bibit-bibit konflik PBNU dan PKB ini tersimpan? Selengkapnya dalam Benang Merah, Api dalam Sekam PBNU PKB. Terlahir dari rahim Nahdlatul Ulama, Partai Kebangkitan Bangsa sesungguhnya memiliki hubungan istimewa dengan PBNU layaknya anak dan bapak. Alamiah jika romansa kedua entitas itu pun kadang naik, kadang pula turun. Semarak Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada Desember 2021 lalu seakan menyimpan bibit-bibit gesekan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. 3 pekan sebelum hajatan akbar itu, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya disebut meminta uluran tangan Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin agar PKB menyokongnya sebagai ketua umum PBNU. Kala itu, Yahya sedang bersaing ketat menghadapi ketua umum petahana Said Akil Siroj. Gayung bersambut, tapi istilah kata tak ada makan siang yang gratis. Caimin yang memiliki hubungan cukup baik dengan Said Akil Siroj pun tak berkeberatan memenuhi permintaan Gus Yahya asalkan Abdus Salam Sohib atau Gus Salam mendapat jatah kursi sekretaris jenderal. Sesuai dengan apa yang saya tahu bahwa memang ada pertemuan-pertemuan antara Gus Yahya dengan Gus Muhaimin menjelang muktamar. Akan tetapi sebenarnya tidak hanya Gus Yahya, Kiai Said juga yang saya dengar bertemu dengan Gus Muhaimin. Tentu itu hal yang wajar dan biasalah karena ada koordinasi menjelang muktamar. Apalagi memang PKB yang punya jaringan sampai di kabupaten kota, tentu salah satu faktor strategis di dalam perhelatan muktamar. Akan tetapi yang saya simpulkan pada akhirnya Gus Muhaimin maupun PKB ini bersikap netral di dalam muktamar NU di Lampung. Usai terpilih sebagai ketua umum, Gus Yahya tampaknya lupa kata sepakat yang dibuatnya dengan Caimin. Alih-alih mengangkat Gus Salam, Gus Yahya justru memilih Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai sekjen PBNU. Kecewa oleh keputusan Gus Yahya, Caimin kemudian dikabarkan berbalik arah dan berdiri di barisan Said Akil Siroj. Kedekatan keduanya salah satunya tergambar dalam sebuah momen di penghujung tahun 2023. Pada akhirnya Gus Muhaimin maupun PKB itu bersifat netral, tidak mendukung kepada siapapun, juga tidak mengoposisi siapapun karena memang menjaga hubungan baik dengan kedua-duanya. Saya ingat 2 hari atau 3 hari menjelang muktamar, Gus Muhaimin menyampaikan bahwa saya mendukung Kiai Said Akil Siroj dan Gus Yahya. Artinya netralitas tetap beliau jaga.
relasi Gus Yahya dan Caimin semakin meruncing tatkala Gus Yahya disebut ingin memisahkan PBNU dari partai politik. Gertak Gus Yahya tak sekedar omong-omong. Mendekati Pilpres 2024, PBNU kemudian mencopot sejumlah pengurus NU yang dipandang berhubungan dekat dengan PKB. Terkesan berlaku tegas, langkah Gus Yahya menjauhkan NU dari partai politik kemudian justru memantik kontradiktif. Itu karena Gus Yahya dan Saifullah Yusuf belakangan cenderung menguatkan struktur di bawah PBNU untuk memilih pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024. Tentu saja pilihan itu bukan pada Muhaimin Iskandar yang diplot mendampingi Anies Baswedan. Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya, saya Gusipul PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB. Dan ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa, malah tidak diakui. Apa itu, Gus? Kenaikan anggota DPR RI dari 58 ke 68, 10 kursi, dan kemudian mencetak prestasi PKB menjadi satu-satunya partai politik berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling besar di parlemen ini. Itu loh nggak pernah Jadi PKB Perbedaan dukungan di internal NU itu sebenarnya hal yang biasa dan terjadi di banyak momentum Pilpres sebelumnya. Seperti pada saat 2004 ya, di sana ada Kiai Hasyim Muzadi, di sana ada Kiai Salahuddin Wahid. Tapi perbedaan itu kemudian selesai dengan selesainya Pilpres. Itu juga tahun 2014, saya ingat bahwa Kiai Said itu secara pribadi, tapi beliau tidak pernah membawa organisasi. Beliau menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Di saat yang sama PKB secara politik memberikan rekomendasi dan mendukung ke Pak Jokowi. Tapi pasca Pilpres ya hubungan PBNU dan PKB ya baik-baik saja, bahkan terus bersinergi. Di ruang maya, PBNU dan PKB beradu nyari, mengklaim sebagai pihak yang lebih besar, lebih benar. Klaim itu seolah menepikan jika keduanya bersaudara.